Syekh Jazuli dari Kloso, itu semua itu di awal-awal pendirian itu hanya beberapa orang santri saja. Dimulai dari nol ya. Dimulai dari Kalau misalnya terminologi pesantren itu diperluas, bisa nggak Ustadz? Misal, definisi pesantren selain harus ada kiai, harus ada santri, muridnya harus nginep di lokasi. ya, Bisa nggak Ustadz? Maksudnya terminologi pesantren yang hari ini kita pahami harus memenuhi 3 unsur ini. Santrinya tidak boleh kalong kira-kira ya. Ya, ya. Harus ada stay di pesantren. Ya. Karena memang kalau terminologi pesantren ini jangkauannya diperluas, maka jumlah pesantren akan semakin banyak. Kita Ya. tahu di kampung-kampung, mungkin di pedesaan terpencil pun ada surau-surau yang di mana ada kiai, ada santrinya walaupun Ya. mereka tidak nginep. saya kira yang lebih penting untuk ditekankan dalam hal dunia pesantren itu bukan mengenai masalah kuantitas memperbanyak jumlah pesantren itu sendiri, tapi esensi daripada pengajaran pesantren itu sendiri. Artinya dalam hal ini kita lebih menekankan, misalkan lebih baik santri yang sedikit tapi di situ serius belajarnya, jadi semua itu lebih baik daripada kita memperbanyak kuantitas jumlah pesantren yang mana di situ ya dalam hal ini santri-santrinya ya nggak begitu sungguh-sungguh. Kita kan tahu beberapa santri-santri daripada guru-guru besar kita ya, para ulama-ulama Nusantara yang dulu seperti Syekhona Khalil dari Bangkalan, Syekh Hasyim Asy'ari dari Tebu Ireng, kemudian Syekh Abdul Karim dari Lirboyo, Syekh Jazuli dari Kloso, itu semua itu di awal-awal pendirian itu hanya beberapa orang santri saja. Dimulai dari nol ya. Dimulai dari nol. Tapi sedikit berhasil. Mereka semua jadi ulama-ulama besar semua. Dan melahirkan Melahirkan ulama-ulama lagi. Itu yang lebih terpenting saya kira. Esensi daripada nilai pesantren itu sendiri. Artinya kita tidak perlu memperrumit dan mempermudah definisi pesantren ya. Iya, enggak. Yang penting nilai-nilai yang diajarkan oleh guru-guru kita, para kiai itu betul-betul tersampaikan pesan-pesan moralnya. Nah begini Ustaz, akhir-akhir ini banyak sekali lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan berlomba-lomba membuat pesantren, ya kan? Karena terus terang semakin kekini, ya kan, peran santri di berbagai macam level kan sudah mulai terlihat tuh. Ya. Ada yang jadi politisi, ada yang jadi pengusaha, otomatis market pesantren sudah semakin diminati oleh masyarakat. Ya. Ada pertanyaan begini Pak Ustadz, bagaimana sih kami ini kan sudah tidak berkesempatan mondok di pesantren. Ya. Nah, saya dari kecil memang dididik atau sekolah di tempat-tempat yang memang bukan di pesantren. Ada sekolah umum ya di luar sana ya. Tetapi dia memiliki keinginan untuk disebut santri juga. Apakah dia cukup nyantri di YouTube gitu ya? Karena sekarang eranya era milenial ya. Apa harus tinggal dan tidur makan di pesantren baru dikatakan seorang santri kira-kira? Jadi kita kembali ke pembahasan mengakar dulu tentang santri. Apa itu santri? Santri itu menurut beberapa riwayat itu dikatakan bahwasanya yang pertama berasal dari beberapa akar kata bahasa Arab pegon. Santri, sin, nun, ta, ro, dan ya. Santri. Artinya apa itu? Sin itu memiliki singkatan satrul aurat. Artinya seorang santri itu identiknya orang yang senantiasa menutup aurat. Tolib, para pencari ilmu yang menutup aurat. Bagi laki-laki ada kriteria batasan auratnya dari batasan mana sampai mana, perempuan juga mana sampai mana. Terus yang kedua, nahyu anil mungkar. Sifat seorang santri itu dia selalu mencegah melakukan sesuatu yang dilarang agama. Jadi memiliki batasan dalam berperilaku, terutama koridor agama itu paling ditekankan bagi seorang santri. Gitu. Terus tarkul ma'asi itu taknya. Seorang santri itu memiliki sifat meninggalkan kemaksiatan. Artinya dia berkomitmen
untuk menjadi orang yang taat kepada aturan-aturan Allah. Imtisalu awamirillah wajibnabu nawahihi, seperti yang disampaikan para dai-dai ketika berkhutbah itu ya. Nah, ini sin, nun, ta, roh, riayatun nafsi. Yang rohnya itu riayatun nafsi. Artinya dia menjaga dirinya dari sesuatu hal yang haram. Dalam hal ini dia memiliki sifat wirai. Misalkan seorang santri itu harus berhati-hati dalam memasukkan sesuatu apapun, apabila dia memakan sesuatu itu selalu mempertimbangkan halal haramnya. Tidak semua itu masuk ke perutnya. Bahkan sampai memakai pakaian pun, pakaian, sandal ataupun sesuatu yang lain itu dipertimbangkan sesuai koridor agama. Kalau dalam dunia pesantren namanya wasop ya. Wasop ya Ustaz. Artinya Ngambil tanpa izin. ngambil tanpa izin. Kita tahu di dalam pesantren manapun tradisi itu sudah mendarah daging. Tapi ada slogan itu. Gimana? Oli meridauhu gimana? Ini santri milenial dengan santri dulu bedanya. Oh itu ya. Nah, Oke. Ro ya. Terus iya. Nah, ini yakin. Santri itu memiliki ciri sifat keyakinannya sangat tinggi dibanding mereka yang bukan santri. Yakin dalam hal apa itu? Yakin dalam hal apapun, termasuk dalam hal masa depan, terkait dalam hal rezeki dan sebagainya. Dan Al-Quran kan yang pertama kali dibahas dalam surah Al-Baqarah itu alladzina yu'minuna bil ghaibi, meyakini sesuatu yang belum jelas. Tapi santri itu identiknya itu, dia yakin. Misalkan gurunya bilang A, ya A. Gurunya melarang B, Gak banyak protes. gak banyak protes. Yang Berarti ciri santri juga tidak banyak protes ya. tidak banyak protes. Sami'na Sami'na wa ta'na. Iya, Apa kata kiai ya diikuti. diikuti. Oke. Itu kan cerita santri zaman old. Iya, Sekarang kita akan berbicara santri zaman now. ini menarik ya. Iya ya. Gimana itu? Apakah pesantren mampu beradaptasi dengan modernitas atau pesantren justru masih terlihat kaku menanggapi atau menyikapi zaman now ini? Ya. Dalam perkembangan zaman yang sangat cepat seperti sekarang ini, baik perkembangan teknologi, informasi maupun kebudayaan, itu pasti segala hal, aspek apapun itu mengalami pergeseran, termasuk pergeseran nilai santri itu sendiri. Kita pasti melihat bagaimana kualitas santri dulu dengan sekarang. Kualitas santri dulu, seorang ulama itu melahirkan beberapa murid, beberapa santri yang hanya jumlahnya dalam hal ini hanya sedikit, tapi kualitas mereka itu benar-benar terjaga. Dan dari situlah melahirkan beberapa ulama-ulama besar yang lain, yang mana semuanya itu tersebar di Nusantara. Misalkan dari Syekhona Khalil melahirkan salah satu santrinya yang luar biasa, namanya Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Oh, oke. Misalkan kita juga mengetahui beberapa ulama-ulama besar, Syekh Abdul Karim Lirboyo melahirkan pesantren-pesantren besar yang lainnya. Dalam hal ini, untuk konteks zaman sekarang, itu pergeseran nilai santrinya sangat-sangat kelihatan sekali. Terutama dalam hal ini, semangat belajarnya itu berbeda dengan santri-santri zaman dulu. Yang pertama semangat belajar. Terus yang kedua itu niat dia mencari ilmu, niat dia menuntut ilmu itu sekarang sudah mengalami dinamika perubahan antara santri dulu dengan santri sekarang. Dan yang ketiga, ketaatan mereka kepada kiai atau kepada gurunya sekarang itu lebih mengedepankan sisi rasionalis, artinya mengedepankan logika akal. Ketika gurunya menyuruh A, itu masih dipertimbangkan, bahkan tidak jarang juga diperdebatkan ya kan? Antara santri dengan sang kiai. Padahal wa min ta'zimil ilmi ta'zimu ahlihi. Sebagian dari cara ta'zim, hormat kita kepada ilmu dengan menghormati ahlinya ilmu. Dalam hal ini guru. Ketika guru kita mengatakan ini, ya kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh guru, karena guru lebih mengetahui
bagaimana kita ke depan. Dan santri sekarang itu saya kira itu kurang mendalami lagi adab-adab terhadap ilmu, adab terhadap guru maupun adab kita kepada teman ataupun tetangga ataupun orang tua dan sebagainya. Itu saya kira mengalami dinamika perubahan yang memang sangat kelihatan sekali antara perbedaan santri dulu dengan santri sekarang. Dari hal itu melahirkan kualitas santri seperti apa. Itu dalam hal sisi-sisi daripada kekurangannya ya. Tapi santri sekarang juga saya kira sangat membanggakan. Karena apa? Karena santri-santri zaman sekarang itu mampu mengikuti perubahan-perubahan, baik perubahan kemajuan informasi, teknologi dan lain sebagainya. Mereka mampu mengikuti keilmuan, pendalaman keilmuan yang dalam hal ini non agama lah. Makanya kita pasti melihat sekarang banyak santri berkiprah dalam dunia politik, santri banyak berkiprah dalam dunia entrepreneur, pengusaha, ada santri berkiprah dalam dunia-dunia kerja ataupun dunia-dunia yang lain, yang mana santri itu tidak harus jadi seorang kiai, tidak harus menjadi seorang penceramah. Artinya santri mampu menyesuaikan ya dengan zaman sekarang ya. Nah, kira-kira prestasi santri hari ini yang tentu sangat membanggakan Ustaz ya, itu akibat atau faktor karena sistem yang dibangun oleh pesantren, atau memang itu muncul dari kesadaran pribadi para santri kira-kira? Kalau menurut saya itu bukan masalah sistem dari pesantren, justru malah sistem dari pesantren itu sekarang wal ahzu bil jadidil aslah. Pesantren itu mampu mengikuti perubahan zaman, kontekstualisasi zamannya itu sangat-sangat baik kalau pesantren zaman sekarang ya. Beda dengan pesantren zaman dulu itu. Saya kira personal pribadi santri itu sendiri. Artinya ketika santri itu memiliki prinsip yang kuat, dia tidak akan terombang-ambing oleh perubahan zaman. Oh, berarti kembali kepada diri masing-masing ya. Masing-masing. Artinya bagi teman-teman santri dimanapun Anda berada, kapan dan dimanapun kalian belajar di pesantren, apapun nama pesantrennya begitu saja. Selama kita memiliki keinginan yang kuat ya, ikhtiar yang cukup, tentu kita harus menjaga akhlak terhadap orang tua, kiai, akhlak dengan teman-teman kita semuanya, maka insya Allah kita akan menemukan kesuksesan. Gitu ya. Artinya kembali kepada diri kita sendiri. Kalau misalnya nih ada seorang santri yang ternyata pulang dari pesantren, dia gagal dalam tanda kutip, ia menjalankan nilai-nilai tidak sesuai dengan ajaran pesantren, maka yang harus disalahkan ya oknum ya, bukan pesantren ya. Yang pasti semua pesantren mengajarkan kebaikan, semua pesantren menyiapkan fasilitas-fasilitas yang mendukung agar bagaimana para santrinya bisa atau mampu bersaing di semua level ya, di semua level sosial, baik itu politisi, ekonomi, terus apa ya, pokoknya dalam semua lingkup kehidupan para santri diharapkan bisa survive, bisa bersaing dengan mereka-mereka yang ada di luar sana. Oke, kita mungkin sudah cukup sementara Ustaz, nanti kita lanjutkan dengan podcast selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.